serahkan kepada partner saya yang sangat luar biasa, motivator, usaha juga, sempat lama di perusahaan Prancis juga ya, ingat kan? Kepada Bang Agus Renaldi kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak rekan saya Muhammad Tauhid, Bang Tauhid. Jadi teman-teman semua selamat bergabung di Move Up Training edisi ke-7 dan namanya kita sekarang kebutuhan pokoknya itu adalah kuota ya. Jadi wifi di rumah saya tadi error gitu. Kuota lagi nggak ada. Ya udah terpaksa karena kita sudah komitmen dan profesional akhirnya agak telat sedikit gitu. Karena tadi, woi pulsa ini gitu. Akhirnya alhamdulillah baru nyampe. Di sini udah ada kisaran 16 peserta yang bergabung sambil kita nanti tunggu lagi orang-orangnya. Saya ingin menyapa teman-teman semua nih. Di sini ada Bang Zahira Azuma. Selamat malam. Zahira Azuma. Nah, di sini ada Bang Rainer Fernando nih. Fernando. Apa kabar, Bang? Patah-patah ya? Joget kali Bang, patah-patah. Gitu. Ya, dan kita lihat host kita, pembicara kita sudah standby ya. Mungkin beliau sedang mendengarkan gitu. Bang Ahmad Syarif Hidayatullah. Dan teman-teman, sedikit informasi, nanti Move Up Train ini bekerja sama dengan Rantai Hati Foundation, di mana Rantai Hati Foundation ini adalah suatu organisasi sosial yang tagline-nya adalah berbagi tanpa nanti. Jadi kedepannya kalau misalnya teman-teman semua nih ingin ikut berpartisipasi terhadap COVID-19, kita tahu kan bahwasanya negara kita ini sedang terkena pandemi gitu. Nanti bisa disumbangkan ke Rantai Hati Foundation yang dimana donasinya itu sudah kita tulis di flyer yang kita sebar gitu ya. Nah, sebelum kita nanti masuk mendengarkan materi yang akan disampaikan, masih ada kisar 5 menit ke depan lagi nih untuk kita saling menyapa dan mengenal. Dan sebelum kita masuk ke pembicaraan kita atau materi kita nanti, saya ingin memperkenalkan orang di balik layar, orang yang bergerak, orang yang aktif gitu. Kalau kata pepatah dulu kan, kesuksesan pria itu ada di doa ibu dan istri. Nah, kalau kesuksesan Move Up ini ada orang yang di balik layar yang dia nggak mau tampil dia. Dia cukup di balik layar, tapi kontribusinya sangat luar biasa. Kita sapa dulu Bang Andi Sudiana. Ini udah ada standby nih, saya pasti yakin. Bang Andi. Bang Andi. Mungkin beliau belum ini ya, belum join ya. Ntar kalau udah tergabung dengan Bang Andi, nanti kan akan kita suruh untuk memperkenalkan diri ya, menyapa teman-teman semua gitu. Dan Bang Sarip pun udah hadir ya. Bang Sarip, tuh katanya tuh, Krew, lanjut aja, nggak usah manggil gua katanya. Oke, siap Bang. Siap. Bang Sarip pun sudah hadir. Nih, Bang Sarip udah mau standby, siap. Masih ada waktu 4 menit ke depan.
dan peserta alhamdulillah semakin bertambah. Saya sebenarnya mau menyapa nih peserta-pesertanya ini dari mana saja gitu. Dan teman-teman boleh untuk dibuka videonya gitu. Kita biar bisa saling mengenal. Kalau misalnya ketemu di jalan kan, wah, lu ya Reiner Fernando yang waktu itu kita pernah ikut materi di Move Up gitu. Kan ada komunikasi. Siap, siap. Bener ya Bang ya? Kalau ketemu Siap. di jalan gitu nggak kaku gitu. Iya. Bang dari mana Bang asalnya Bang? Tambun Selatan. Oh dari Tambun Jakarta Bang ya? Tambun Bekasi. Oh Tambun Bekasi Bang ya? Oh udah pindah dia. Kemarin masih di Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Oh enggak ya? Bang dapat informasi dari siapa Bang ini Bang? Dari Pak Mas Syarif. Oh dari coach kita ya, Bang Syarif ya? Ya. Ya luar biasa beliau. Udah ikut edisi yang keberapa Bang sebelum-sebelumnya? Udah pernah ikut? Belum, baru kali ini. Oh ini baru perdana Bang ya? Ya. Oke. Ya Bang ya, untuk mendengarkan Siap, materi siap. nanti. Siap. Dan ada Pak Acer nih. Pak Acer, selamat malam Pak Acer. Dibuka dulu Pak mic-nya Pak. Suaranya dibuka dulu. Oh, mungkin Pak Acer sedang fokus minum ininya nih. Oh ya, selamat Ya. malam Pak Acer. Apa kabar Pak Acer? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari mana Pak Acer? Dari Tambun Selatan, Bekasi. Dari Tambun Selatan. Ini kayaknya tetanggaan nih sama Bang Reiner Fernando. Iya, betul. Jangan-jangan Zoom bareng. Tetanggaan ya. Dapat informasinya dari mana nih Pak? Dari statusnya Pak Ahmad Syarif. Dari statusnya. Oh, subhanallah, mantap. Ya Pak Acer ya. Beliau kan motivator nasional beliau itu. Iya. Berarti sudah pernah ikut materi dari beliau ya, Pak ya? Iya, sempat beberapa kali bertemu dengan beliau. Oh, siap. Baik, terima kasih ya, Pak Acer ya. Siap, siap. Nah, selanjutnya ada ini nih, kayaknya harus kita sapa. Kayaknya saya baru melihat Kakak Mu'alifah Darman. Selamat malam, Kakak Mu'alifah. Selamat malam. Apa kabar, Kakak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Alhamdulillah. bisa bergabung di webinar ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya nih. Kamu Iya. Mu'afiyah. Dipanggilnya kakak siapa nih biar enak? Eva. Oh, Kakak Eva. Iya. Dapat informasi dari mana Kakak Eva? Lihat dari IG. Oh, lihat dari IG. Berarti IG dari Move Up yang di-share ya, kayak asli dari mana Kakak? Makassar. Oh, dari Makassar. Nah, Iya. di Makassar itu juga ada sebuah yayasan Kafi cabang Makassar. Itu dosennya itu Bang Tauhid. Nanti kalau misalnya Kakak Eva memang berminat gitu untuk mendalami ilmu public speaking, nanti bisa kontekan aja langsung sama Bang Tauhid. Oh iya, Baik. terima kasih. Nah, terima kasih banyak Kak Eva. Iya. Baik, teman-teman semua, jam sudah menunjukkan pukul 8. Kita sapa dulu nih coach kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Bang Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Agus, gimana? Alhamdulillah. Apa kabar, Bang Syarif? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih kita kenalkan kepada teman-teman semua nih, Bang Syarif ini adalah motivator nasional yang telah mengisi banyak acara
juga dosen KAFI BBC Motivator School. Alhamdulillah. Terus beliau ini juga pengusaha, dan yang terakhir informasi yang saya dapat, beliau ini diangkat menjadi anggota Duta Wakaf Majelis Ulama Indonesia. Benar ya Bang Sarif ya? Alhamdulillah dapat amanah. Alhamdulillah, keren banget tuh Bang. Coba Bang bisa sedikit diceritain gitu Bang, bergerak di bidang apa gitu Bang tentang ini Duta Wakaf Indonesia. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih host. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif. Saya biasa dipanggil Syarif, atau ada juga yang manggilnya Pak Syarif, ada juga yang manggilnya Kak Syarif, macam-macam lah ya. Senang, salam buat semuanya. Tadi sudah ada beberapa yang saya dengarkan, dan ini juga ada beberapa yang sudah tidak asing lagi, nampaknya ya. Aktivitas saya saat ini selain berbagi mengenai komunikasi, mengenai pola pikir, juga diamanahkan salah satunya di Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia menjadi dari ya. Tugas kami adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang menyeluruh mengenai wakaf itu sendiri dan urgensi dari wakaf. Karena banyak orang lupa gitu ya. Kita sering dengar mungkin investasi ini ya. Kita investasi ya nanti balik sekian. Padahal apa yang kita investasikan itu masih pada dunia yang sama. Nah, bagaimana caranya menginvestasikan apa yang dititipkan untuk menjangkau dunia yang menjadikan itu kekal. Nah, itu dia di wakaf. Ya itu saja sekilasnya, dan baru juga dilantik kemarin ya. Alhamdulillah. Ya. Dan masih harus banyak belajar pastinya. Dan malam hari ini saya sharing mengenai menjadi keren dengan berkomunikasi dan berpikir keren. Ada 2 poin. Pertama, berkomunikasi dan berpikir ya. Jadi sekiranya itu sebagai perkenalan. Host, gimana host? Siap Bang Sarif, terima kasih banyak. Terus bermanfaat ya Bang Sarif ya. Siap. Insya Allah. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja karena jam sudah menunjukkan pukul 8:04. Nantinya 40 atau 30 menit, 40 menit ke depan itu adalah pembahasan materi, dan 20 menit terakhirnya itu adalah sesi tanya jawab gitu Bang Sarif. Baik, siap. Oke, baik, kita buka saja pembahasan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat kasih sayangnya kita dapat berkumpul dan saling terbuka ya dalam acara motivasi dan inspirasi yang diadakan oleh Move Up Training. Yang dimana Move Up Training ini adalah satu organisasi yang bergerak di bidang motivasi, trainer, dan outbound. Jadi kalau misalnya nanti ketika situasi ini normal ini sudah berjalan dan kita bisa mengumpulkan masa, kalau ada dari teman-teman yang ingin mengadakan seminar, training atau outbound, insya Allah kita siap untuk membantu. Dan Move Up Training ini bekerja sama dengan Rantai Hati Foundation dalam proyek berbagi tanpa nanti. Jadi untuk sama-sama berpartisipasi dalam penggalangan dana dan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Gitu. Salawat serta salam juga kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman, mohon untuk di-mute mic-nya supaya kita lebih hikmat dan lebih fokus dalam apa-apa yang akan disampaikan oleh coach kita pada malam hari ini.
Kepada Bang Syarif, dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudara di seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang keren, ya. Pertanyaan pertama mungkin kenapa sih kata keren yang keluar ya? Kenapa nggak kata komunikasi efektif atau komunikasi yang cair dan sebagainya? Kenapa kata keren yang keluar? Kita lihat dari pengalaman hidup ya. Setiap hari ketika kita melihat sesuatu yang tidak biasa, maka ekspresi orang itu akan tertuju pada dua kata biasanya. Wah, bagus banget. Nah, itu yang pertama biasanya. Yang kedua, orang akan berkata, ih, keren. Nah, seperti itu. Bahkan salah satu stasiun televisi swasta, ya, nasional, itu bahkan ada yang jargonnya, wow, keren, gitu ya. Nah, ada misteri apa di balik kata keren? Dan itu, kalau untuk laki-laki, bukan satu hal yang berkaitan dengan fisik, tetapi berkaitan dengan psikis dan attitude. Maka dari itu, hari ini kita akan berbicara mengenai komunikasi yang keren, yang berkaitan dengan faktor psikis dan juga attitude-nya, ya. Selain berkomunikasi, pasti kita akan berbicara mengenai berpikir. Karena banyak orang ketika berkomunikasi, dia terkendala, ya, semisal, kenapa sih itu orang kayak gitu ya ngomongnya, tapi hatinya baik, tapi kok nggak enak banget ya didengar, seperti itu. Atau juga ada orang yang ketika menyampaikan sesuatu to the point, tanpa prolog. Ada juga orang yang basa-basinya panjang lebar. Padahal isinya cuma 1-2. Ada juga seperti itu. Ya. Semua itu berdasarkan pola pikir. Ya. Kita maka dari itu harus benar-benar mengenal pola pikir manusia. Ya. Pola pikir yang sudah Allah, sudah Tuhan titipkan kepada kita, agar kita bisa mengelolanya sehingga efeknya salah satunya adalah bagaimana kita berkomunikasi menjadi baik ya. Ketika berkomunikasi menjadi baik, kita asah terus, maka endingnya adalah keren. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya hanya ingin berbagi mengenai cara berkomunikasi atau tips-tips berkomunikasi ya, agar kita ini bisa menjadi cair, agar kita ini mudah diterima, agar kita ini kalau orang bilang ngeflow kalau ngobrol, ngeflow kalau kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Dan nanti juga saya mungkin lebih banyak sesi tanya jawab agar saya juga bisa tahu permasalahan komunikasi apa yang kita alami dan cara berpikir apa sih sebetulnya yang menjadi solusi. Itu juga kita akan lebih banyak bahas ya. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya, tapi pertama saya ingin mengucapkan selamat bergabung dengan kami di Move Up ya, Move Up yang pertama, dan kami juga mendoakan agar semua baik yang mendengarkan pada kesempatan malam hari ini ataupun keluarga Anda yang ada di sana dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita akan mulai. Tips simple cara berkomunikasi. Ya. Tips yang pertama, ketika Anda ingin berkomunikasi dengan siapapun, ketika kita ingin berkomunikasi dengan siapapun, ya, satu hal yang menjadi faktor dominan dari cara kita berkomunikasi adalah bagian kepala kita. Maka hal pertama yang harus kita lakukan, usahakan hal yang ada di bagian kepala kita ini enak untuk dilihat dan menyenangkan. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah smiling factor. Jadi faktor senyuman yang ada di wajah kita. Bahkan ketika kita bicara pun, kita harus bisa itu melatih bagaimana berbicara sambil senyum. Bisa nggak kita? Ya. Karena untuk bisa mendapatkan hati orang, ada pepatah mengatakan, taklukkanlah hati orang dengan senyumanmu. Nah, seperti itu. Kita harus melatih senyuman agar orang mau terbuka perasaannya, mau menerima kita. Sekarang saya ingin lihat nih ya, dari yang mendengarkan ini, jadi tidak hanya mendengarkan, kita juga sedikit praktek. Coba senyumannya ini. Host, coba senyumannya mana? Oke. Nah, iya ini oke. Ini senyuman antara mau senyum total dengan senyum minimalis ya. Ini bainahuma di antaranya ini, nanggung ini. Oke.
Iya. Nah, coba ditampilkan yang lain, coba ditampilkan yang lain. Kita lihat siapa lagi. Ya. Pak Abdul Latif, mana nih Pak Abdul Latif? Coba tampilkan Pak Abdul Latif. Coba boleh dilihat senyumannya, Pak? Nah, ya. Kemudian siapa lagi nih? Mbak Muafiyah. Oke, sudah mulai tersenyum ya. Ini Bu Lidemar alias Masya Allah, ini istrinya Om Lidemar ini ternyata ya. Saya punya Om di Makassar itu ya. Masya Allah. Ini Pak Dimas. Wah, lama tak jumpa nih Pak Dimas. Wah, ini itu. Senyumannya kan. Nah, ini dia. Inilah yang membuka perasaan orang. Ada Pak Abdul Mujid, semuanya tuh sudah mulai senyum ya. Saya lihat ini satu-satu. Ada Mas Iner juga. Sudah mulai senyum. Iya, sudah mulai terbuka. Ya. Sekarang coba kita latihan sambil duduk. Ya, sambil duduk. Ya, oke. Ikuti apa yang saya katakan, tapi tahan senyuman. Karena ketika kita menyapa dengan wajah yang biasa, selamat pagi, apa kabar? Dengan selamat pagi, apa kabar? Itu akan berbeda. Akan berbeda. Ya. Hei semua, saya ada sesuatu untuk Anda. Atau, hei semua, saya ada sesuatu untuk Anda. Itu akan ada beda maknanya ya. Makanya kita latihan yang jarang orang lakukan. Dan ini the secret of communication. Yeah, one of them is smiling while talking. Nah, sekarang kita senyum sambil bicara. Oke, ikuti ya. Saya. Oke, senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Oke. Sekarang kita gabungkan. Saya senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Saya senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Dengan Anda semua. Coba Mas Iner kita Boleh yang lihat. lain dibuka mic-nya. Ditampilkan Mas Iner tadi saya lihat tadi Mas Iner coba. Oke, silakan Mas Iner. Saya sangat senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Saya sangat senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Nah, ini sudah senyum, sudah oke. Tinggal posisinya itu harus lebih tegak dikit dan juga nah, ini kayaknya kaum rebahan juga nih ya. Ya. Tinggal cara pelafalannya itu jangan kejar setoran. Yang kejar setoran itu kayak gimana sih? Saya sangat senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Ada beberapa artikulasi yang tidak jelas. Jadi tetap harus jelas. Saya sangat senang sekali berkomunikasi dengan Anda semua. Oke, ini dalam konteks speaking ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah tersenyum. Ya, seperti pepatah tadi, taklukkanlah hati orang lain dengan senyummu. Itu yang pertama. Tips komunikasi keren. Oke, dicatat ya. Nanti kita akan praktek lagi. Yang kedua. Bagaimana caranya agar kita bisa berkomunikasi secara keren? Boleh sekarang di-mute dulu. Semuanya di-mute. Oke, kita lanjut ya. Biar kita lagi kelihatan. Oke, di-mute dulu ya. Baik, kita lanjut. Tips yang kedua, agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan suasana yang asik, suasana yang saling menerima, itu kita harus melihat faktor yang Tuhan berikan atau Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita lihat di tubuh kita lihat jumlah mata ada 2. Jumlah telinga ada 2. Total jadi 4. Sedangkan mulut ada 1. Saya ulangi, mata ada 2, telinga ada 2, mulut ada 1. Pertanyaannya, dalam berkomunikasi, mana yang paling sering kita gunakan? Kita hanya menganggap komunikasi itu adalah menyampaikan. Padahal komunikasi itu selain kita menyampaikan, kita juga menerima. Ya, take and give. Ya, ada memberi, ada menerima, ada menyampaikan, ada juga mendengarkan atau memperhatikan. Kalau alat untuk mendengarkan dan memperhatikan itu jumlahnya ada 4. Ya,
ada dua telinga, ada dua mata, maka seharusnya ketika kita berkomunikasi harus banyak menggunakan potensi ini, yang 4 ini, ya, antara mata dan telinga. Maka kurangilah menyampaikan, kecuali kalau memang dapat perintah. Ya, seperti sekarang saya dapat perintah dari teman-teman Move Up, ya Kak Sarip, sharing lah sedikit. Oke, ini waktunya untuk berbicara. Ya, tapi nanti akan ada sesi tanya jawab, waktunya untuk mendengarkan. Seperti itu. Makanya tidak aneh dalam pergaulan, siapakah orang yang paling disenangi? Biasanya orang yang paling mau mendengarkan orang lain. Siapakah teman yang paling disenangi? Biasanya satu, dia mau dengerin curhat orang. Ya, oh gitu ya. Oh, wah, oh ya. Padahal cuma oh aja responnya. Tapi karena dia mau dengerin, semua orang dia dengerin, biasanya orang itu disenangi dalam pergaulan. Ya, maka dari itu kita harus menggunakan potensi, ya, potensi yang ada dalam diri kita, yang terutama mata dan telinga kita, telinga untuk mendengarkan, mata untuk memperhatikan. Ketika orang bicara, kita lihat. Ya, dengan mata kita lihat. Kalau suaranya agak pelan, kita majukan telinga kita. Gimana? Oh gitu. Ya. Wah, hebat ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada orang bicara, kita perhatikan lewat mata. Ya. Kalau suaranya terlalu pelan, kita majukan telinga kita. Jadi, antusiasme kita untuk berkomunikasi dengan orang lain itu akan menentukan seberapa keren kita dalam berkomunikasi. Ya. Apakah kita harus mendesain? Ini sebetulnya bukan masalah desain, tapi masalah membiasakan. Ya. Orang yang cuek pun sebetulnya waktu bayi tidak cuek. Waktu dia masih kecil nggak cuek. Nah, sini nak. Papa mau ngomong. Ayah mau bicara. Iya, Pak. Kenapa? Didengerin. Tapi setelah dia beranjak besar, dia mendapatkan data-data, dia lihat ada orang gaya komunikasinya cuek, dia lihat gaya komunikasinya asik, dia lihat gaya macam-macam gaya komunikasi, maka dia akan melihat mana yang paling mengesankan buat dia, dan itulah yang akan diikuti. Maka dari itu, kita tidak tahu selama kita hidup ini, gaya komunikasi seperti apa yang mengesankan buat kita. Maka dari itu, teman-teman sekalian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara dengan orang lain, pertama, lihatlah dengan tatapan yang landai, dengan tatapan yang damai, dengan tatapan yang indah. Lihat. Tapi jangan dipelototin. Ya, jangan dipelototin. Kabur orang. Ya, apalagi baru kenal, kita pelototin, kita scanning, pikirannya pasti macam-macam. Ini orang naksir atau kesel. Ini orang teroris atau baik-baik. Macam-macam pikiran orang. Maka dari itu kita lihat dengan landai. Kita antusiasme mendengar. Ya. Hadapkan tubuh kita kepada orang itu. Ya. Ini adalah tips yang kedua. Gunakan potensi yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita yang telah Allah titipkan. Terutama mata dan telinga. Ya. Dan juga pastinya seluruh tubuh kita. Jadi kalau orang bicara, kita lihat baik-baik secara damai. Kita dengarkan. Ini agak maju kalau mendengarkan. Jangan kalau mau mendengarkan mundur. Oh, gimana caranya? Ah, ini nanti orang juga aneh. Ini orang sakit telinga atau apa gitu kan jadinya ya. Gitu. Mungkin dia lagi pakai alat bantu dengar kayak saya nih sekarang gitu. Jadi kita harus ada antusiasme untuk berkomunikasi. Itu yang kedua. Saya ulangi lagi, yang pertama, taklukkan dengan senyum. Jadi mulut ini kurangi, kita punya volume berbicara. Ya, bicaralah secara proporsional, tapi kita harus ajak dia tersenyum seluruh wajah. Jangan cuma mulut, tapi juga wajah. Karena ada orang senyumnya senyum sinis. Mulutnya senyum, matanya sinis. Nah, ya kan? Mulutnya senyum, matanya nakut-nakutin. Ini namanya senyum masa pertumbuhan, baru belajar. Gitu ya. Nah, itu senyumlah secara utuh yang ada di wajah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah potensi, layanilah orang dengan memperhatikan, dengan mendengarkan, dan juga antusiasme. Ya. Tatapan dengan tatapan yang landai, dengarkan dengan pendengaran secara antusias, agar orang itu merasa dihargai. Ya. Itu 2 tips di awal. Yang ketiga, nah ini dia yang ketiga. Ya.
ketika kita berbicara, ya tadi kita bicara area sini, sini, sini. Saya tidak akan jauh-jauh. Yang berikutnya adalah suara. Suara. Ya. Suara itu harus seperti apa sih? Ya. Kadang ada orang yang ketika berbicara, suaranya kekecilan, atau suaranya kegedean. Nah, gitu kan. Kalau ada teman bicara kita, ingat ya, teman bicara. Banyak orang menggunakan istilah, itulah mas, lawan bicara saya itu nggak asik orangnya. Ya bagaimana mau asik, nyebutnya aja lawan. Di mana ada lawan yang asik? Ya. Yang asik itu bukan lawan, kawan. Nah ini cara berpikirnya. Jadi tidak hanya berkomunikasi, tapi cara berpikir. Ya. Jadi kita harus menggunakan istilah kawan atau teman. Ya, dia itu teman bicara saya, dia itu kawan bicara saya. Jangan sekali-kali kita katakan lawan. Kalau kita katakan lawan, maka setiap ketemu siap-siaplah untuk berdebat. Ya. Entah itu masalah sosial, masalah politik, masalah agama, masalah ekonomi, dan sebagainya. Nggak ada yang benar. Akhirnya terjadi debat kusir. Ya. Jadi, ketika kita berbicara dengan kawan bicara kita, gunakan suara yang pas. Ya, suara itu ada yang, saya dekatkan mic-nya biar jelas. Ada suara yang low, secara umum ya, walaupun kalau kita dalami nanti ada spesifikasi yang banyak. Ada suara yang low, ada suara yang middle, dan ada juga suara yang up atau tinggi, high. Ya, ya misalnya ini saudara-saudara kita dari Makassar ini kalau bicara ini tone-nya agak naik, ya, dan itu tidak salah, ya, memang sudah kodratnya dan sudah memang bawaannya seperti itu karena tradisi, ya. Makanya kalau bicara sama orang sana itu jangan pelan, ikuti nadanya. Tapi juga orang sana bisa ngomong pelan, bisa ngomong low dengan nada low, ikutilah nada low. Kapan orang Makassar bilang atau berbicara dengan nada low, kita dengan nada high, itu namanya nggak sopan, apalagi dia usianya lebih tua, gitu. Maka dari itu keselarasan dalam intonasi, dalam tone, ya, itu menjadi penting. Menjadi penting seperti itu. Jadi keselarasan dalam tone, dalam intonasi. Kalau ada orang bicara, misalnya datang teman kita, woi bro, apa kabar? Woi, sehat semua? Kita jawabnya, kabar baik, sehat. Itu kayak ada sesuatu yang salah. Seperti ada dendam masa lalu yang belum tuntas. Ya, seperti ada sesuatu yang harus dibicarakan ulang, ya. Maka dari itu, kalau ada orang, hai bro, apa kabar? Woi, sehat dong. Ente gimana kabar? Nah, harus ada keselarasan. Ya, jadi asik ngobrolnya. Kalau orang ngomong pelan, ada orang datang, ya, atau lewat dekat kita, misalnya di satu tempat, permisi deh, numpang tanya. Saya mau tanya, kalau alamat ini di mana ya? Woi pak, alamat ini jauh pak. Wah, bapak kesasar. Ini ngajakin berantem namanya ya. Gitu ya. Jadi orang nanyanya pelan-pelan, kita jawabnya makin nada tinggi. Oh, ngajakin berantem, yang ada dia kabur ya. Kita belum jawab sudah kabur. Maka dari itu, selain tersenyum, selain kita perhatikan, kita dengarkan, kita juga harus gunakan tone, kita gunakan intonasi yang selaras. Agar energinya bersatu, selaras, enak komunikasinya. Ya, kalau tidak selaras, pasti ada ketidaknyamanan di salah satunya ataupun di kedua-duanya. Berkaitan dengan suara, berkaitan dengan apa yang didengar, ya, ini tidak hanya masalah tone, tapi juga masalah ritme atau speed dalam berbicara. Seperti itu. Ya. Beberapa kali saya ke luar kota, ternyata di Indonesia ini beragam sekali. Mulai dari intonasi, speed berbicara, ya, dan sebagainya. Kapan kita ke Makassar, kalau orang sana kalau bicara seperti ini, betul tidak? Nah, seperti itu. Cek. Sinyalnya kah? Baik Blank ya? teman-teman,
Mungkin ada kendala sinyal dari coach kita, Bang Sarip, dan beberapa poin yang telah disampaikan tadi oleh coach kita, bahwasanya komunikasi itu memerlukan senyuman, pendengaran, dan penglihatan, serta intonasi suara. Gitu. Dan sambil menunggu kembali Bang Sarip bergabung, kita lihat nih, maksudnya mungkin ada yang ingin dipraktekkan kepada teman-teman gitu semua, ya kan. Kalau kita lihat efek dari apa yang disampaikan oleh coach kita ini sudah berdampak kepada teman-teman. Kalau kita lihat senyumnya tuh Ibu Lidemer Halide, subhanallah, masya Allah, senyumnya enak banget Bu, kayak senyum-senyum abis dapat BLT gitu kan, adem banget dilihatnya kan. Terus ada teman-teman yang lain juga sudah berefek, kayak Abdul Mujib, masya Allah, senyumnya udah enak banget dilihatnya. Ada dampak dan efek yang telah kita dapatkan dari sedikit materi yang telah kita dengarkan tadi sama-sama gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu semua atau teman-teman. Host, nanti boleh nanya kan Kak? Oh boleh, siap. Bang Tauhid, silakan. Iya nanti aja pas sudah ada Kak Saripnya. Oh iya boleh, siap. Tapi efeknya Berarti sudah boleh terasa ya, Kak? banget ya kan? Hah? Berarti boleh kan? Nanya. Boleh apa ini? Boleh nanya. Oh boleh, nanti yang nanya itu nanti kan ada sesi tanya jawab gitu. Nanti ada sesi tanya jawab. Teman-teman semua boleh nanti bertanya di kolom komentar apa-apa yang ingin disampaikan, nanti akan kita pertanyakan kepada coach kita gitu. Ya. Jadi Alhamdulillah sudah dipertanyakan atau ditanyakan? Oh ditanyakan maksudnya. Nah, ini dalam berkomunikasi harus milih kosakata yang tepat. Ya. Siap. Karena banyak kita pertanyakan. Kalau kita pertanyakan berarti ada satu hal yang meragukan. Tapi kalau kita ingin menanyakan, ada sesuatu hal yang kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Ingin mengkonfirmasi. Seperti itu kira-kira. Siap. Sorry, sekaligus in case ya. Oke, siap Bang Sarip. Silakan dilanjut, coach kita, Bang Sarip. Ya, sorry tadi ada tsunami di udara ya. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi. Saya lanjut lagi. Jadi ada orang yang ketika berbicara, yang speednya itu terlalu cepat. Jadi kalau bicara speednya cepat sekali. Bahkan tidak hanya yang dia bicara, yang dengarkan saja pegal. Ya. Ini orang kok bicara cepat sekali. Ya. Tapi ada juga orang yang kalau bicara itu lamban sekali. Tapi sabar. Ya. Maka dari itu, dalam prinsip komunikasi, salah satunya adalah fleksibilitas. Ya, fleksibilitas. Jadi kita ulangi lagi, pertama senyum, kedua kita memperhatikan mendengarkan, yang ketiga kita jaga intonasi dan juga speed. Dan inilah tips yang terakhir, sebuah prinsip komunikasi, bahwa intinya komunikasi adalah melayani. Saya ulangi lagi, komunikasi adalah melayani. Ya. Sekarang kita analogikan gini. Ada dokter, ada pasien. Oke, saya tanya sama host nih ya. Ada dokter, ada pasien, host. Yang sehat yang mana, dokter atau pasien? Yang sehat, dokter. Dokter. Yang sakit? Pasien. Yang melayani, yang mana? Dokter atau pasien? Dokter. Yang dilayani? Pasien. Berarti yang melayani itu sehat, yang dilayani itu sakit. Prinsip komunikasi itu melayani. Agar apa? Agar secara mental kita sehat. Atau kalau kita balik pola pikirnya, hanya orang yang mentalnya sehat, yang dalam berkomunikasi, dia melayani. Mungkin dalam pergaulan, kita pernah ketemu sama orang, nih orang ngomong gak berhenti-berhenti, ngomong nyerocos terus gak berhenti-berhenti, gak ada titik koma. Ya, seolah-olah forum milik dia. Inilah orang yang butuh dilayani sebetulnya. Maka bagi kita yang sehat mentalnya, tugas kita adalah melayani. Makanya ada istilah Prancis mengatakan sing waras ngalah.
Ya, itu dari Prancis, entah Prancis sebelah mana gitu ya. Jadi sing waras ngalah. Maka dari itu, prinsip berkomunikasi intinya adalah kita melayani. Ya, melayani. Saya kalau ingin melihat mental seseorang itu sehat atau tidak, paling enak, paling gampang itu dari ucapannya dan sikapnya. Kalau dia masih sering ngomong kayak gini misalnya, kamu itu ya gak pernah merhatiin aku, berarti masih ingin diperhatikan. Padahal prinsip berkomunikasi memperhatikan. Nah, berarti ada sesuatu. Ya. Memberi, diberi. Orang yang kuat secara ekonomi, memberi. Orang yang lemah secara ekonomi, prinsipnya diberi. Nah, ini tinggal kita lihat ke dalam, melakukan proses intrapersonal communication ke dalam diri kita. Kita ini seperti apa ya? Maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Saya kira untuk sementara 4 itu dulu. Saya lebih senang nanti interaksi, permasalahannya apa. Sebisa mungkin saya akan jawab dengan apa yang saya pahami. Mungkin juga nanti dari hostnya ini yang punya pengalaman banyak bisa juga menambahkan ya. Saya tahu sekali nih hostnya ini hebat, orang hebat ya. Orang yang penuh perjuangan. Waktu menikah ya berjuangnya luar biasa itu waktu menikah. Ya. Mungkin Ninja Hattori kalah mendaki gunung lewati lembah. Mendaki gunung lewati lembah. Silakan host kalau saya mau bertanya. Baik, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Bang Syarif atas ilmu yang telah disampaikan. Dan Bang Syarif nih, kalau kita lihat nih, efeknya pun langsung terasa. Apa-apa yang disampaikan oleh Bang Syarif itu, kalau kita lihat teman-teman sekarang tuh senyumnya udah enak-enak. Coba perhatikan lagi satu-satu host dong itu. Senyumnya tuh. Ya. Nah, tadi saya sudah perhatikan beberapa teman-teman kita yang telah mendengarkan materi yang Bang Syarif sampaikan tentang senyum. Langsung saya tadi ketika sedikit lost dari koneksi terputus, saya lihat satu-satu, oh ternyata bukan sinyal saya. Yang lain enak-enak senyumnya gitu. Ada efeknya gitu Bang Syarif. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, masuk kita ke sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan dan langsung dijawab oleh coach kita, Bang Syarif. Baik. Nah, ini Bang Syarif, jadi sudah ada pertanyaan pertama dari Nidia. Pak Ahmad Syarif, perkenalkan saya Nida. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara berkomunikasi dua arah yang menarik sehingga pendengar bisa menikmati materi yang disampaikan? Terima kasih. Oke. Ini kalau lihat dari pertanyaannya, atau langsung saya jawab atau gimana nih, host? Langsung. Silakan langsung dijawab saja. Kalau dari model pertanyaannya, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan ya ketika kita menjadi seorang pemateri, ketika kita menjadi seorang pembicara, agar apa yang kita sampaikan itu pertama menarik, yang kedua mampu berkomunikasi dua arah ya, terjadi komunikasi dua arah. Ini sebetulnya panjang ini. Minimal banget itu butuh waktu sekitar ya 6 bulan lah untuk mengkaji ini. Ya, tapi saya berusaha menyampaikan clue-cluenya agar kita bisa menjadi seseorang yang menarik dan memiliki komunikasi dua arah ketika menyampaikan sesuatu. Ya. Yang pertama, ini berkaitan dengan apa yang ada di tubuh kita juga. Kita harus paham apa itu 3 V. Visual, vokal, verbal. Visualnya enak, vokalnya selaras, verbalnya pas. Ya. Yang lama apanya? Latihannya. Ya. Yang lama itu latihannya. Namanya orang latihan, kadang dia semangat hari ini, apakah besok masih? Bisa jadi sekarang kurang semangat, besok lebih semangat, bisa jadi. Ya. Yang lama memang latihannya. Maka dari itu, saya mengatakan minimal kita harus latihan selama 6 bulan. Ya. Visual itu berkaitan dengan apa sih, apa yang nampak dari diri kita. Pertama, kita lihat dari penampilan, dari baju, matching atau enggak nih orang kalau ngomong. Jangan sampai atasnya hijau stabilo, bawahnya merah ngejreng.
Ini pasti mau dibilang mau main badut kemana, Mas? Nah, kayak gitu kan. Seperti itu. Terus yang kedua, wajah. Berkumis boleh nggak? Boleh, tapi rapihkan. Berjenggot boleh nggak? Boleh, tapi rapihkan. Rambut bagaimana? Mau panjang? Silakan, tapi rapi. Pendek, lebih bagus. Bagi saya ya. Lebih rapi, lebih enak dilihat. Karena kalau rambut panjang, tidak diatur, itu kemana-mana nantinya. Ya. Jadi secara visual, itu harus kita ini minimal pada pertemuan pertama, first impression, orang lihat kita, oh asik nih orang dilihat, minimal itu dulu. Enak nih orang dilihat. Ya, warnanya selaras, kemudian orangnya rapi, ya, gitu. Dan juga bau badan. Ya. Jangan sampai pas ngomong, ini orang kayaknya habis makan ayam deh. Ya, tapi kok bau jengkol? Mungkin ayam jengkol gitu ya. Jadi dari segi visual orang itu enak dilihat. Nah, ini kayak Pak Abdul Latif contohnya, pakai peci. Boleh pakai peci, ya. Boleh pakai peci. Bahkan di dalam pemerintahan kita itu secara formal peci itu sebagai simbol negara Indonesia. Ya. Kemarin saya dilantik di MUI, di Lembaga Wakaf MUI, harus pakai peci katanya. Ya sudahlah, pakai peci. Pakai peci, pakai jas, ya, jas hitam, celana hitam. Ada orang pas saya lewat tanya, Bang Sarip, mau akad lagi? Katanya, dibilang mau akad lagi katanya ya. Seperti itu. Ini jangan-jangan Pak Abdul Latif, oh pecinya aja ya Pak, nggak pakai jas juga ya. Maaf Pak Guyon. Ya. Jadi intinya adalah visual itu orang enak dilihat. Ya. Gitu. Kulit wajahnya ini harus dijaga. Jangan sampai kita mau bicara sama orang, kita masih berdebu, minyaknya kemana-mana, dibersihkan dulu. Ya. Ini berkaitan dengan visual secara singkat. Yang kedua, visual vokal. Yang kedua adalah vokal. Suara, kita latih. Jangan monoton, jangan flat suara. Kalau flat, mungkin 15 menit orang mau dengar. Setelah itu, orang ngantuk. Akhirnya apa? Orang pegang handphone, main handphone. Jadi yang bicara-bicara, yang main handphone. Bahkan kalau dia sudah bosan main handphone, dia izin ke toilet. Yang idealnya 5 menit, ini dikali 5, dikali 5. Dan dia balik ketika sudah mulai doa. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu, kita harus latihan intonasi, latihan ritme berbicara, latihan staccato, tangga nada, dan seterusnya. Dan yang terakhir, verbal. Verbal maksudnya gimana? Ada orang yang ketika berbicara, ngomongnya seperti ini misalnya. Ya hari ini kita harus kerja untuk mengerjakan pekerjaan agar tuntas. Bayangkan, kita harus kerja untuk mengerjakan pekerjaan agar tuntas. Asal katanya kerja, 3 kali diulang. Kita harus kerja mengerjakan pekerjaan. Bayangkan. Padahal dia bisa katakan, ya kita harus mulai untuk bekerja agar tugas-tugas kita bisa tuntas dengan cepat. Saya seperti itu bisa. Ya. Kenapa terjadi? Karena kurang kosakata. Kenapa kosakatanya kurang? Karena kurang latihan. Kenapa kurang latihan? Karena dia belum merasa butuh untuk melakukan. Tapi nanti akan ada tiba satu waktu ketika Anda harus tampil. Baik itu Anda sebagai guru, dosen, pembicara, atasan, sebagai seorang manajer, direktur, dan sebagainya. Anda harus bicara, Anda merasa butuh, Anda harus paksa diri Anda. Kita harus paksa diri kita untuk bisa. Ya. Punya kosakata yang banyak. Ya, kenapa orang ngeblank? Kosakatanya kurang, idenya kurang. Mentalnya drop. Mau ngomong saja deh. Ini bukan mau bicara ini mau buang air. Ya, maka dari itu harus latihan. Jadi visualnya enak, suaranya juga ada simfoninya, ada nadanya, ya, dan juga verbalnya kaya sekali. Nah, itu langkah awal agar kita bisa menarik. Bagaimana agar terjadi proses dialog dua arah? Kita harus belajar lebih dalam mengenai psikologi manusia. Kita harus memahami manual manusia. Kita harus belajar personality, kita harus belajar kalau dalam ilmu pendidikan disebut modalitas atau sensorik yang ada dalam tubuh manusia. Ada orang yang tipenya visual, ada orang yang tipenya auditory, ada orang yang tipenya kinestetik. Bagaimana cara menyentuh semuanya? Itu semua bisa kita lakukan, ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, dan harus kita latih. Karena dalami, pelajari saja, tanpa sebuah latihan, tetap kaku tubuh kita ini. Ya, tetap kaku. Dan saya sudah buktikan, ada salah seorang mahasiswa, beliau dokter muda, dari UIN Jakarta.
Ketika datang, bicara, tolong koreksi saya. Oke, sekarang bicara, perkenalan aja deh. Di depan saya dia perkenalan, mulai dari wiraganya, mulai dari cara dia bicara, mulai cara menatap, semuanya kaku. Akhirnya kita poles sedikit, dan bersyukurnya ini adalah orang yang mau latihan. Pulang saya kasih PR. Kamu harus jalan seperti ini dari sini sampai kampus. Oh iya, siap. Dan dia lakukan itu. Dan sekarang kalau bicara luas banget ya. Intinya adalah latihan. Seperti itu. Paham psikologi, maka kita akan memahami, kita memiliki sensitivitas terhadap audiens kita, terhadap orang lain. Kita lihat kapan dia mau bicara, kapan kita harus mendengarkan. Itu dalam konteks ketika kita memberikan pelatihan atau mengajar. Tapi kalau dalam konteks ngobrol, hal sederhana yang bisa kita lakukan, pertama, prioritaskan mendengar. Yang kedua, jangan buat tema ketika orang berbicara sesuatu. Banyak makan. Ya, kalau ada orang bicara sesuatu mengenai satu hal, tiba-tiba kita nyeletuk dengan tema lain, bahkan kita mendominasi. Itu harus sangat dihindari, membuat tema. Ya, jangan buat tema di dalam tema orang lain, jangan membuat acara di dalam acara orang lain. Karena itu nggak sopan. Ya, secara attitude pasti akan dihindari. Saya kira itu, ya, untuk Mbak Nida. Kemudian Coach Espa host. Ini ada dari siapa lagi? Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yuspita. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, nama saya Vi, mau tanya gimana caranya supaya 3V itu selaras ketika ngajar dan praktek penekanan nada itu yang baik bagaimana? Baik. Saya harus kasih contoh ya. Mungkin ya insya Allah nanti Move Up satu hari bisa memfasilitasi pembelajaran offline ya. Karena ini harus kita tatap muka dan kita harus ada interaksi ya. Mungkin satu hari kita bisa offline untuk latihan 3V. Tapi sekedar ya, sedikit contoh ya misalnya. Contoh. Ketika saya mengatakan tangan saya seperti ini. Ya. Ini visual. Ini gestur, ini visual. Vokalnya bagaimana vokalnya? Saya. Ya, verbalnya, ya saya itu verbalnya. Ya. Saya. Tapi kalau saya ingin menekankan bahwa itu adalah saya dan dalam kondisi tinggi, saya bisa gunakan tangan saya seperti ini. Ada yang nanya, mana orangnya? Saya. Ada apa rupanya? Saya, ini visualnya, intonasinya, saya, ada apa rupanya? Ini matanya. Ada apa dengan Anda? Nah, seperti itu kira-kira. Tapi kalau santai saja, siapa yang mau bertanya? Saya. Cukup sentuh sedikit, agak miring tangannya ya. Saya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya. Nah, itulah keselarasan antara verbal, vokal, dan visual. Kalau kita mengatakan, hari ini saya sangat berbahagia. Ini keselarasan. Hari ini saya sangat berbahagia. Tapi kalau saya katakan, hari ini saya sangat berbahagia. Ini orang ragu. Ini benar bahagia. Ya, ini bahagia apa diputusin? Nah, seperti itu kan. Ya, walaupun efek jangka panjangnya bisa jadi bahagia, tapi saat itu dia sedang tidak bahagia. Saya kira yang dengar ini banyaklah punya pengalaman dalam hal itu. Saya kenal beberapa orang-orang yang memang pernah mengalami ini. Ya. Jadi harus selaras. Harus selaras antara visual, vokal, dan verbal. Ketika Anda mengatakan, apakah kamu siap? Orang akan tahu kita yakin dan tidak dari cara kita menjawab. Ya, siap. Ini ragu. Kalau Anda katakan, ya siap. Ini nantang. Tapi kalau kita katakan, ya siap. Apakah kamu siap? Saya siap. Meyakinkan. Jadi selaras antara visual, vokal, dan verbal yang kita keluarkan. Ini contoh.
Makanya nanti satu hari mudah-mudahan Move Up bisa memfasilitasi, kita ada offline, kita belajar bagaimana menselaraskan 3V agar tubuh kita ini gerak ketika berbicara, ketika berkomunikasi dengan orang, baik itu kepada orang banyak ataupun ngobrol biasa, ya. Karena dari cara kita menghadap itu juga sudah menentukan bagaimana orang itu akan merespon kita. Jangankan orang yang sudah kenal, orang yang belum kita kenal saja, dia bisa mendengarkan kita, dia bisa menyapa kita. Satu hari kita misalnya naik kereta atau kita naik bis dan sebagainya, kita menghampiri beberapa orang untuk sampai ke tempat duduk. Misi Pak, misi Bu, misi Pak. Oh iya, silakan. Atau kita berdiri, tiba-tiba main lihat-lihatan. Tanpa disengaja. Pak, kita sapa duluan, walaupun tanpa suara. Itu dia juga akan balas itu. Tapi kalau kita cemberut-cemberutan, lihat-lihatan, itu kalau durasinya lebih dari 3 detik, berkelahi itu. Ya, lihat-lihatan. Lebih dari 3 detik. Apa kau lihat-lihat? Apa kau lihat-lihat? Wah, udah selesai. Ya. Kiamat 12. Berkelahi. Maka dari itu, kita harus latihan. Ya, bagaimana cara membuat diri kita ini menarik, mudah diterima, dan seterusnya. Jadilah pribadi yang memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Kebaikan dalam berkomunikasi, jangan tunggu orang lain baik. Tapi mulailah kebaikan agar orang lain pun ikut menjadi baik. Kalau kita sapa, orang lain pun akan menyapa. Tapi orang yang baik ketika kita menyapa, dia tidak membalas, dia tetap ikhlas. Karena apa yang dia lakukan, itu karena semata dia orang yang baik, bukan karena berharap balasan. Saya kira itu untuk 3V. Host, kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada Gatot Subroto, ya. Pak Gatot Subroto. Coach, bagaimana caranya meng-cut kawan bicara yang terus-menerus bicara tanpa menyinggung perasaannya? Karena mendengar mungkin ada batasannya. Terima kasih. Iya nih, kadang-kadang kita kalau bicara, ya, kita mau cut, nggak enak. Kita nggak cut, kita boring. Ya, memang ini satu dilema ya. Tapi bisa kita lakukan. Dan yang paling enak, kita tunggu jeda. Jadi setiap orang bicara itu pasti ada jeda. Kita dengarkan dulu. Kita harus benar-benar memperhatikan. Dengan wajah tetap antusias, tapi kita perhatikan. Misalnya dia bicara, iya itu masa sih teman saya itu udah ditolong kayak gitu. Ya Allah, saya tuh bingung kepadanya itu ya. Bingung gitu, gimana itu orangnya ya. Kita mau cut ya. Oh gitu ya. Oh, ya. Kita mulai naik. Oh ya. Sebentar. Sorry banget. Ya. Bukannya kamu nemenin. Ditunggu. Ya, ditunggu. Bilang aja ditunggu. Ya. Nah, ditunggu siapa? Ya, jawab saja. Ditunggu istri lah, ditunggu kawan lah, atau deadline lah, ada tugas dan sebagainya. Harus dengan alasan kita meninggalkan. Ya. Tapi kalau kita cut bicaranya dan kita masih ada di situ, ya, itu nanti memang akan ada kesan, ini orang kayaknya nggak suka. Ya, gitu. Ini terhadap yang setara, kita seumuran misalnya ya, karena seumuran. Jadi kalau kita meng-cut pembicaraan orang tanpa kita tinggalkan, maka akan ada perasaan yang kurang nyaman setelahnya. Kalau kita meng-cut orang, tinggalkan, tapi dengan alasan mau apa. Gitu ya. Misalnya di sini ada Mas Tauhid misalnya. Dia bicara terus, sebentar Mas Tauhid. Sebentar ya. Pengen ke belakang. Nah, ke belakang. Buang air dan seterusnya misalnya kan. Tapi buang air entah di mana gitu kan, tiba-tiba hilang. Nah, seperti itu. Ya, padahal pengen buang air apa? Pengen buang air liur atau pengen buang air apa kan bebas ya. Jadi harus setelah kita cut dengan cara yang baik, kita minta maaf, sampaikan alasannya, kita tinggalkan, minta izin sama dia. Ya. Kalau perlu, agar dia yakin nanti lain waktu kita sambung, menarik ini. Nah, kayak gitulah, kita kasih bumbu sedikit. Jadi kalau kita tinggalkan itu lebih aman. Tapi kalau kita masih ada di situ, bisa jadi ada perasaan yang tidak pas. Itu ya. Dan harus kita perhatikan omongannya di jeda mana yang harus kita cut. Seperti itu saya kira untuk Mas Gatot Subroto. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bang Sarip.
atas jawabannya yang sudah sangat luar biasa. Dan selanjutnya nih, Coach, ada pertanyaan dari Nida Ul Hasanah. Oh, yang tadi ya. Visual bombing, vokal perhatikan sesuaikan nada, suara atau intonasi. Oh, ini apa namanya? Oh, thanks for sharing ya. Thanks for sharing. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach, dari Aser. Nih, Pak Ahmad Syarif, berapa lama kita bisa menguasai ilmu public speaking? Oke, saya jawab dulu. Ini nanti setelah ini ada pertanyaan dari Mbak Eka ya, tapi saya jawab dulu ini. Berapa lama kita bisa menguasai public speaking? Setiap orang punya tempo yang berbeda ya. Karena ketika start mempelajari public speaking, setiap orang itu berada pada posisi yang berbeda juga. Ada yang sudah punya modal, suaranya sudah dapat, misalnya visualnya sudah oke, tapi kata-katanya masih berantakan. Nah, ini dipoles. Ya. Tapi apakah itu faktor satu-satunya? Tidak. Faktor semangat dia untuk menguasai, semangat dia untuk belajar, itu juga mempengaruhi. Katakanlah ada orang yang start di angka 50. Kalau kita analogikan orang itu menguasai di angka 100 misalnya. Dia sudah start di angka 50. Tapi karena orangnya leha-leha, santai, dan seterusnya, bisa jadi dia butuh waktu 5 tahun untuk menguasai 100. Tapi ada orang yang dari 0, meraba. Tapi karena dia sungguh-sungguh, latihan terus, dan terus-menerus, bisa jadi hanya 1 tahun dia sudah hebat. Sekedar sharing pengalaman, tahun 2009 ketika pertama kali saya terjun di dunia training, ya sebetulnya sebelumnya itu sudah, tapi dengan ilmu ala kadarnya, tanpa belajar public speaking. Ya, mulai dari tahun 2009 itulah saya pertama kali praktek ilmu yang saya pelajari. Ketika saya satu hari mengajar untuk para guru, mengajar ilmu public speaking bahkan. Ya, saya diberi waktu 1 jam. Waktu 1 jam itu terasa lama sekali. Itu keringat itu kayak biji jagung itu di kepala saya itu. Tapi saat itu yang saya pikirkan adalah, kalau saya tidak pernah mulai, maka tidak akan pernah jadi. Maka mulailah sesuatu. Karena angka 10 itu bisa kita raih setelah kita memulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, semua harus diawali, semua harus kita mulai dari diri kita. Dan tidak perlu menunggu apa yang mau kita raih. Ya, lakukan saja. Nah, pertanyaannya berapa lama? Setiap orang beda-beda. Tapi rata-rata ketika dia sungguh-sungguh, insya Allah 6 bulan saja sudah hebat. 6 bulan saja sudah hebat. Ya. Tapi kalau Anda belajar, selama 6 bulan Anda belum hebat, maka lihatlah kesungguh-sungguhan Anda. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Oke, terima kasih banyak. Coach, berarti kita baru menyadari gitu, Coach, ya, bahwasanya ilmu komunikasi ini memang harus dan perlu untuk dipelajari gitu, Coach, ya. Ya. Padahal keseharian kita berbicara, ngomong itu berbeda dengan ilmu public speaking atau komunikasi. Ya, siap. Host, ini ada pertanyaan nih, host. Siap. Ya, nih ada pertanyaan dari Mbak Eka Siti Aisyah nih ya. Dari Mbak Eka. Dalam sebuah pertemanan, bagaimana sikap kita ketika ada teman yang selalu ingin didengarkan tentang cerita pribadinya? Padahal kadang-kadang kita sebagai pendengar jenuh juga dengan ceritanya yang sama ya. Jadi ada cerita tentang kayak teman saya itu, Kak. Ada ya? Oke ya. Ada. Sebetulnya setiap orang pasti punya cerita pribadi. Cuma setiap orang juga punya keputusan yang berbeda untuk menceritakannya kepada orang, atau dia hanya menceritakan kepada dirinya sendiri dan dia adukan kepada Tuhannya. Nah, itu keputusan pribadi ya. Nah, kita misalnya punya teman, tadi pertanyaan dari Mbak Eka, sering cerita tentang dirinya, wah saya gini loh, saya gini loh, saya gini loh. Bahkan tidak hanya sekedar cerita pribadi. Yang bikin jenuh mungkin ya, cerita itu berulang-ulang. Ya baru kemarin ketemu cerita ini, sekarang ini lagi. Ya, ini orang nggak punya cerita lain atau apa gitu kan. Nah, kadang-kadang ini menjenuhkan ya. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, kita harus tetap hargai. Ya. Ingat, setiap kebaikan pasti ada pengorbanan. Ya, setiap kebaikan pasti ada pengorbanan. Karena saya beragama Islam, saya melihat di kitab suci bahwa
sholat itu disandingkan dengan berkurban. Pengorbanan. Ya, surat Al-Kautsar itu. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi intinya adalah kalau kita ingin dekat dengan Tuhan kita, maka ada beberapa hal atau bahkan banyak hal yang kita korbankan. Salah satunya agar kita bisa melakukan hubungan baik dengan manusia, maka harus ada yang kita korbankan. Pertama waktu, yang kedua tenaga untuk mendengarkan, yang ketiga kita harus bisa tetap bersikap yang baik walaupun hati kita merasa tidak nyaman. Karena dia banyak cerita pribadi. Ya. Karena ketidaknyamanan itu bisa jadi lahir dari hasrat kita juga yang ingin bercerita. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Misalnya orang cerita tentang pribadinya. Ini orang kok cerita pribadi melulu. Kenapa sih nggak nyaman? Karena kita juga ternyata mau cerita juga gitu loh. Nggak kebagian waktu gitu ya. Ini bisa jadi. Atau bisa jadi juga yang tadi. Karena dia bercerita tentang pribadinya. Yang kedua, dia bercerita itu berulang-ulang. Ya. Kadang-kadang ceritanya itu malah menginspirasi hal-hal yang buruk. Ya. Hal-hal yang malah justru akan merusak pola pikir kita sebagai manusia. Karena manusia esensinya ada di pola pikirnya. Ya. Di pola pikirnya. Dan kekuatan manusia itu terletak pada akalnya. Ketika akalnya on, terkoneksi dia dengan Tuhannya, maka disitulah manusia yang power akan lahir. Makanya orang-orang yang hebat, akalnya pasti sehat. Orang yang akalnya sehat, tubuhnya sehat. Bisa jadi menurut manusia ada yang sakit, tapi jiwanya sehat, dia tetap beraktivitas. Ya, seperti itu kira-kira. Dari Baik, terima kasih banyak Coach atas penjabarannya. Dan seperti teman saya tuh Coach, ini sharing juga dikit nih ya. Siap. Ada teman saya kadang-kadang ketika dia minta nasihat, dia yang minta nasihat, dia yang minta kritik, kita nasehatin, malah kita yang dinasihatin balik gitu. Ya. Siap. Ada gitu, kayak gitu. Ada ya. Ini selanjutnya Coach ada yang melambaikan tangan. Siap. Dengan Mbak Vi Yuspitasari. Mungkin Mbak Vi ingin langsung berbicara kepada Coach kita atau pertanyaannya? Silahkan. Enggak, makasih. Nanti aja. Oh, nanti aja. Baik. Oh, nanti aja. Baik. Terima kasih banyak Mbak Vi. Ini ada pertanyaan. Mas, boleh bertanya kah? Boleh, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Ahmad, perkenalkan saya Nida, Pak. Di sini kalau misalnya kita berbicara terkait dengan komunikasi, so berarti kita di sini itu pasti komunikasi sama seseorang, betul ya Pak Ahmad ya? Bisa seseorang, bisa banyak orang. Bisa banyak orang, oke. So di sini kalau misalnya pertama kali kita berbicara sama seseorang atau banyak orang di forum, terkadang kan ada ya kita suka punya rasa nggak pede. Pertama kali pasti seperti itu. Entah itu grogi dan sebagainya. Nah, gimana cara buat confidence level agar kita itu merasa pede pada saat pertama kali kita tampil di muka umum, misalnya seperti itu. Siap. Terima kasih untuk pertanyaan. Nida, izin Mbak Nida, ini Mbak Nida yang mana orangnya? Kameranya? Oh, Pak, ya. Oh iya, Mbak Nida. Iya, saya nggak ada fotonya karena kebetulan lagi nggak pakai kerudung nih Pak Ahmad. Oh, berarti kita sama ya, sedang tidak pakai kerudung ya. Iya, betul. Nah, ini saya ingin mencontohkan sedikit, dalam berkomunikasi juga kadang kita butuh guyon, tapi jangan kebanyakan ya, untuk mencairkan suasana. Baik, terima kasih Mbak Nida, pertanyaannya bagus banget. Bagaimana sih caranya mengatasi ketidakpedean? Ya, bagaimana sih caranya kita bisa mengcounter rasa grogi kita? Kalau ingin mengatasi, gampang, tinggal pindahin ke atas. Namanya juga mengatasi. Ya. Bagaimana kita memanage, itu yang penting. Ya, bagaimana memanage rasa grogi? Untuk memanage rasa grogi yang ada dalam diri kita, hal pertama yang harus kita lakukan, cari sebab dulu kenapa kita grogi. Ya, didiagnosa dulu, kan nggak mungkin. Pasien datang ke dokter, tiba-tiba dokter bilang, kamu tuh sakit ini, nih obatnya. Belum ngomong pasien. Ini dokter atau dukun kan? Ya, maka dari itu, kalau kita ingin mengatasi rasa grogi yang ada dalam diri kita, ketidakpedean kita berbicara di depan orang, maka kita harus lihat dulu masalah kita itu apa. Makanya saya mau tanya balik nih, in case kalau boleh berkenan, Mbak Nida, hal apa yang membuat Mbak Nida Ul Hasanah
merasa tidak pede atau grogi? Hal apa kira-kira? Oke, so pertama seperti ini. Biasanya saya kalau ketemu sama audiens, itu kadang kita kan punya yang namanya sosial itu ada yang high sosial, ada yang middle, ada yang low. Ya. Seperti itu. Oke, kalau kita berbicara sama yang middle and low, itu mungkin kita sudah terbiasa dan kita merasa pede. Tetapi terkadang kalau kita berbicara sama contoh, oh audiens kita ini adalah seorang pejabat. Atau misalnya, oh audiens kita ini seorang direktur atau salah satu petinggi perusahaan. So, artinya berarti kita, wah ini berarti secara pengetahuan mereka kayaknya ngerti ini, kayaknya bisa nih. Kadang kan kita nge-counter istilahnya diri kita sendiri, mengkotak-kotakan kita, oh kayaknya kita kalah nih secara knowledge dan sebagainya, seperti itu. Kurang lebih gitu sih Pak Ahmad, biasanya jadi gitu. Oke, boleh dibantu ya Pak Ahmad ya. Oke, jadi gitu ya Mbak Nida? Oke. Ya, baik. Saya jawab ya, Mbak Nida. Bagaimana kalau kita susah ya berbicara mungkin dalam perspektif Mbak Nida itu high class ya. Sebetulnya low, middle, high itu persepsi. Ya. Overall semua manusia. Makanya manusia itu sebetulnya grogi karena diserang oleh persepsinya sendiri, pikirannya sendiri. Ya. Oh nggak bisa dipungkiri orang yang high class para direktur itu akan lebih mudah menyerang kita dan kita kalah karena niat kita ingin berperang. Makanya di awal pola pikir kita adalah niat kita untuk berkomunikasi. Ada hal yang kita tidak tahu, wajar manusia. Bahkan banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi saya mau presentasi mengenai satu hal, maka dari itu kuasai sebelum ada presentasi. Karena salah satu yang membuat kita tidak pede, kita tidak menguasai konten yang akan disampaikan. Ya, kalau kita menguasai konten, sebetulnya akan pede. Bagaimana dengan high class? Ini hanya masalah mental. Ya, jangankan direktur. Ya, jangankan direktur. Mau rektor, mau dia presiden dan seterusnya, kalau pola pikir kita sehat, ini juga manusia yang harus kita perlakukan dengan baik, maka berkomunikasilah dengan baik. Waktunya presentasi. Tapi tetap grogi, wajar. Manusia itu grogi ketika dia pertama kali berhadapan dengan lingkungan yang baru, itu grogi. Dan grogi itu insya Allah tidak akan lebih dari 5 menit di awal. Ya. Tidak pede itu hanya 5 menit di awal. Maka dari itu, pertama kuasai materi, yang kedua latihan. Nanti ada teknik-teknik pelampung namanya. Teknik-teknik menyelamatkan penampilan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kalau dalam penerbangan itu, ada standar keselamatan penerbangan yang harus dilakukan. Nah, ini juga ada standar keselamatan penampilan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Atau dalam istilah umumnya disebut ilmu pelampung ya. Bagaimana walaupun kita tenggelam, tapi nanti timbul lagi gitu ketika kita berbicara. Nah, hal esensi yang bisa kita lihat berkaitan dengan mentalitas, ketika kita berbicara, berbicaralah yang baik. Siapapun dan apapun jabatannya, ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, maka kitalah yang berbicara. Dan mereka itu yang mendengarkan. Maka tugas kita, sampaikanlah dengan cara yang baik, menarik, dan benar. Ya. Kalau kita menganggap seorang direktur bisa menyerang psikologis kita, berarti kita termakan oleh persepsi kita. Harusnya kita berpikir, seorang direktur dengan jabatan yang tinggi, dengan pengalaman yang banyak, harusnya bisa lebih bijaksana untuk melihat orang yang secara struktur di bawah dia. Tapi ada keuntungan. Keuntungannya nih Mbak Nida ya. Kalau Mbak Nida menyampaikan di atas atasan-atasan Mbak Nida atau para pejabat dan hebat, ya, itu mereka down malah. Ya, down. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu di hadapan mereka dan biasa-biasa aja, wajar. Analoginya itu, kalau badan kita kecil, kita berantem, kita berkelahi dengan orang yang besar, terus kita kalah, orang akan bilang, wajar dia badannya kecil. Tapi kalau kita berkelahi, badan kita kecil dengan orang yang besar, kita pukul, jatuh dia. Orang akan lihat apa? Gila, hebat ini orang. Ya. Jadi, kita harus bangun mental kita harus bangun pede kita, tapi tetap dengan persiapan yang baik. Ya, kuasai materi, bangun ketenangan, dan bersandarlah kepada yang memberikan ketenangan.
Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah sebelum memulainya. Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk sharingnya. Berarti di sini harus latihan berulang, and then kemudian itu kuasai materi atau knowledge-nya kali ya Pak ya, itu lebih diasah kembali. Seperti itu kali ya Pak ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Ahmad Syarif. Ya, siap. Baik, terima kasih Kanida dan coach kita atas penjabaran yang telah disampaikan. Dan nggak kerasa nih coach, ternyata sudah jam 9:06 gitu. Alhamdulillah. Kalau saya sebagai host masih semangat-semangat aja nih, masih sangat semangat, dan mungkin teman-teman pun sangat-sangat semangat. Tapi lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Siap. Mungkin, siap. Ada kita kasih satu kali kesempatan lagi coach ya untuk yang ingin bertanya. Ini ada satu pertanyaan host. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Muhammad Fahrudin ya. Pak Muhammad Fahrudin. Iya, coach, silahkan tolong dibacakan. Siap. Kak Syarif, cara untuk menguasai podium dan audiens hingga mereka antusias. Kalau untuk menguasai gampang. Kudeta itu podium, Anda menguasai. Ya. Tapi bagaimana caranya agar audiens mampu memperhatikan Anda? Ini kan sebetulnya istilah podium ini istilah-istilah yang digunakan di era Orde Baru terakhir ya. Karena kalau orang berbicara dulu itu pasti pakai podium. Tapi di era milenial sekarang jarang orang berbicara pakai podium, live, hanya pegang mic. Bahkan mic pun clip on, ya, seperti itu. Kita lihat Steve Jobs kalau bicara itu tanpa podium dan seterusnya. Tapi inti dari pertanyaan ini adalah bagaimana cara kita bisa bersahabat dengan audiens. Maka pertama kuasai materi, yang kedua bangun mental yang kuat, yang ketiga terus belajar, yang keempat banyak berlatih. Ya, itulah sebaik-baiknya ketika Anda ingin menjadi seorang pembicara. Tidak ada yang jadi tanpa ada sebuah latihan yang benar. Baik, terima kasih Coach atas pencapaiannya. Dan lagi-lagi teman-teman semua, yang harus kita sampaikan adalah bahwasannya kita harus tersenyum gitu ya Coach ya. Dan kesimpulannya Coach, sebelum kita nanti tutup, kesimpulannya atau closing follower-nya Coach. Baik, terima kasih host. Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Sebagai penutup, hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keragaman. Dan dengan keragaman itu, maka kita akan melihat sesuatu yang samalah yang akan berkumpul dengan yang sama. Atau sejenislah yang akan berkumpul dengan sejenis. Karena tidak ada atau jarang sekali kita menemukan manusia nyaman tinggal di kandang singa. Karena manusia pasti akan tinggal di rumah manusia. Apalagi kalau manusia tinggal di rumah burung, itu sangat sulit. Kenapa? Karena kecil sekali. Ya. Jadi sesuatu yang sama, sesuatu yang sejenis itu akan berkumpul. Substansinya adalah keselarasan dalam hidup. Inilah yang akan membuat kita bisa diterima dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang to the point, bicaralah standar orang to the point. Ketika kita berbicara dengan orang yang nadanya low, bicaralah dengan nada low. Ketika orang yang berbicara dengan kita adalah orang yang penuh dengan entertain, ikutilah gaya entertain. Maka kita akan selalu selaras dan bisa berkomunikasi dengan cara yang benar dan menarik. Sehingga kita bisa dikatakan mampu berbicara atau berkomunikasi dengan komunikasi yang keren. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih banyak Bang Syarif atas penyampaiannya. Dan teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwasannya acara ini disponsori oleh atau diadakan oleh lembaga Move Up Training, lembaga yang bergerak di bidang trainer, motivasi, outbound, dan Move Up Training ini bekerja sama dengan Rantai Hati Foundation, di mana nanti teman-teman yang Allah lebihkan rezekinya untuk bisa berdonasi kepada sesama dalam membantu masyarakat Indonesia khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Dan teman-teman semua, jangan lupa untuk
follow IG Move Up Training, serta nanti acara ini atau materi kita hari ini akan ditampilkan di YouTube gitu, Coach. Siap. Jadi Bang Sarif bersedia kan video ini untuk ditampilkan di YouTube? Silahkan jika itu bermanfaat. Iya. Jadi teman-teman bisa tolong bantu kami untuk men-subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jadi nanti kalau misalnya ada video-video baru, teman-teman tidak ketinggalan, langsung bisa dilihat. Gitu. Baik, teman-teman semua, kita akhiri dan kita sampaikan terima kasih banyak kepada coach kita pada malam hari ini, Bang Sarif, Bang Ahmad Sarif Hidayatullah, atas materi yang telah disampaikan dan sangat-sangat luar biasa. Terlihat sekali dari teman-teman kita ini yang sudah mendapatkan efek atau mendapatkan ilmu yang disampaikan. Dari gaya duduknya, dari senyumnya yang enak banget dilihat. Dan nanti kedepannya akan banyak sekali acara-acara yang akan diadakan oleh Move Up Training. Jadi teman-teman terus pantengin IG-nya dan YouTube-nya. Nanti ketika ada informasi langsung kita sampaikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan Move Up Training yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita. Dan nanti akan ada sesi foto ya, benar nggak? Bang Tauhid, boleh silakan Bang Tauhid. Kan ada informasi yang akan disampaikan gitu. Oh, nggak ada. Oh, terima kasih. Cuman biasa setelah acara kan ada foto bareng dulu. Bareng-bareng buat dokumentasi. Oh iya, benar. Oh iya. Baik, tim dokumentasi sudah siap ya. Mungkin tim dokumentasi ini ada Bang Oji. Bang Oji siap, Bang Oji? Bang Oji. Atau Bang Andi, mungkin Bang Andi untuk mendokumentasikan video kita pada malam hari ini. Bang Andi, siap? Pak Arafat katanya. Oh, Pak Arafat. Ya. Oke, Bang Arafat. Bisa dibuka mic-nya Bang Arafat, apa gesturnya nih atau ekspresinya? Ekspresi senyum aja kali ya? Iya. Boleh. Siap. Iya. Jadi teman-teman semua, taruh sebelumnya teman-teman semua silakan videonya dibuka biar kelihatan senyumnya. Nanti video ini akan kita upload di akun YouTube Training. Jangan lupa subscribe ya, tolong bantu kita untuk terus berkarya. Silakan tim dokumentasi, kita bersenyum semuanya. Baik, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Nggak terasa. Iya, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Arafat, tim dokumentasi, dan kita akhiri acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Sarif. Sama-sama. Atas sharing ilmunya, kepada Move Up Training, Bang Tauhid, Bang Andi, Bang Arafat yang bekerja di balik layar ini. Bang Andi, Masya Allah, saya sangat-sangat senang Bang Andi. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung dan jangan lupa untuk menghadiri kembali acara-acara Move Up di lain hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Agus, Coach Sarif, thank you. Makasih banyak ilmunya. Terima kasih host dan coach. Sama-sama. Thank you Agus, thank you Agus. Terima kasih Kak Sarif. Ada yang lebih, Bu Fitri semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sharing ilmunya.
Terima kasih Pak Sarif, izin pamit ya. Kan Ida penyanyi dangdut ya, suaranya empuk banget. Ngeselin. Tauhid Muhammadus. Ampun sister. Terima kasih Pak Sarif. Sama-sama semuanya, makasih. Zainuddin, ada beli makul juga itu. Ya, terima kasih Kak Sarif, Coach Sarif. Sawadikap. Ini nggak bakal ditutup nih. Ada coaching Mas lagi Sarif, nih. makasih. Sama-sama. Sharingnya. Ya, dari siapa? Bu Vi ya, Bu Vivi. Oh iya. Bu Vivi. Kak Aci, Kak Sarif. Siapa nih? Sama-sama ya. Oh iya, ada Mas Ilham, ini kakaknya Agus. Terima kasih juga. Adiknya host. Ada Lingga juga ini. Ini Lingga gimana nih? Ini rapat belum selesai rapatnya itu di kantor. Arenggang. Oh, arenggang ya. Ada rapat, ada renggang ya. Jadi rapat, arenggang. Gitu. Host, boleh bakar nggak nih host? Sudah selesai host. Saya juga Ini lagi ngebakar, Bang Oh, Tauhid. iya. Banget. Weh, Om Zainuddin sehat. Agak kareba, Om. Kak Tauhid, itu ada mahasiswa paling muda. Ada Pak Latif, nggak enak. Paling semangat. Pak Zainuddin ini aktivis pertama ini. Serta teman-teman, luar biasa nih. Ya. Kak Sarif, kapan main ke Pare? Aduh, Kak Sarif. Mana? Ada kan ngajakin ke Pare tuh. Siapa mana yang di Pare? Moh Fahrudin. Oh, ya Allah, Farudin. Ya, insya Allah. Sekarang lagi COVID. Oke, siap. Terakhir kemarin saya pas ke Pare itu, waktu nguji di Pare, harus datang ke puskesmas, setelah itu ke RSUD, setelah itu laporan ke kepala desa, setelah itu laporan ke RT, baru saya bisa masuk ke Pare. Jadi Perjuangan nanti, ya. Perjuangan, nanti nunggu kondisinya stabil dulu, baru saya ke Pare. Ya. Insya Allah saya ke Oke, Pare, ke siap. Makassar, ke seluruh cabang yang ada di Indonesia. Insya Allah kita ketemu. Amin. Amin. Seperti itu. Izin ya. Oke. Iya. Enak, saya nggak izin lagi soalnya saya komunikasinya jelek. Izin, Kak Sarif. Alhamdulillah, Masya Allah. Om Zainuddin nyalain audionya dong, Om. Ini ada yang masuk. Ya. Dede, sehat, Om. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini ada yang baru masuk ini. Ini baru selesai. Tadi juga lagi. Ini lagi terlambat juga saya tadi. Ya nggak apa-apa, Pak. Ini yang nggak tahu sih kalau ada ini malam, nanti coba lihat HP. Oh, ada ini, coba buru-buru bukanya. Alhamdulillah, Om. Ngecas lagi, Om, sambil nunggu kuliah offline. Online masih jalan. Offline nyambi ilmunya dari mana-mana nih. Alhamdulillah ada Kak Sarif. Iya. Ikutin Yang aja, ada Om. yang bisa Nanti. kasih. Benar-benar. Yang penting dia bisa masuk ilmunya. Kita dapat terima semua aja. Iya. Dan ini khusus untuk cabang, ini nanti akan menjadi metode kuliah umum cabang. Ya, metode kuliah umum cabang yang akan disampaikan oleh guru sehat kita. Kalau offline ya paling pas saat penerimaan, pas saat seminar. Tapi kalau untuk kuliah umum mingguan atau mungkin sebulan sekali atau paling tidak sebulan 2 kali, itu bisa jadi lewat daring ini, ya, kuliah daring. Ya. Nanti tinggal dipasang screen di kampus, rame-rame di sana, kelihatan semuanya. Di sisi sini ada Om Bagus. Atau bisa jadi nanti kuliah umum
Kita buka, ada Cafe Jakarta, Cafe Makassar, Cafe Paris, semua bareng kuliah. Menarik kayaknya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah nanti ke depan seperti itu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Semoga yang ngurusin antar cabang ini dari pusat sehat-sehat aja. Iya. Amin, amin. Kak Sarip sehat-sehat. Itu banyak banget Kak Sarip urusannya. Oh, Masya Allah. Apa juga diurus. Masjid diurus, semuanya diurus ya Bang. Satu, Luar biasa. saya nggak ngurusin istri. Kok gitu Bang? Karena Bapak yang diurus? Bukan, nanti kalau saya ngurusin istri saya kurus. Jadi saya nggak ngurusin. Kurus. Kalau ngurusin kan jadi kurus nanti. Itu kurus Pak. Iya, iya. Berarti semakin banyak yang diurus, semakin banyak tanggung jawab, masih banyak amanah ya. Banyak pahala kan. Insya Allah banyak pahala, insya Allah. Yang pasti banyak Amin, amin. jawabkan, Pak. Mudah-mudahan amanah, mohon doanya beramanah. Amin, amin. Amin. Kalau kata-kata tauhid biar amanah, mawadah, warohmah katanya. Bang Sarip, yang record siapa Bang? Yang record Bang Andi. Dimatiin aja tuh recordnya tuh.